RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Iya baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mance bicek dulur-dulur, dimanapun berada apa kabarnya untuk di kesempatan pagi menjelang siang di edisi Sabtu tanggal 7 Juni 2025. Dan pecah biasa Format FM Palembang di jam 9 sampai jalan kaki di jam 10 siangnya ya. Kita kembali di obrolan komunitas. Kami akan selama 1 jam ke depan mengundang kawan-kawan komunitas baik itu dari Kota Palembang atau bahkan Sumatera Selatan untuk kita aja ngobrol terkait dengan kegiatan mereka di komunitasnya ya. Dan tentunya juga dulur-dulur di edisi 7 Juni 2025 ini merupakan momen libur lebaran Idul Adha ya, yang lumayan panjang nih sampai tanggal 9 kalau tidak salah ya. Yang saat ini juga lagi menikmati suasana libur, suasana santai. Biasanya kita tuh kalau santai selalu tidak lepas dari yang namanya gadget. Nah, di gadget ini banyak sesuatu yang bisa kita jingok. Salah satunya kita bisa berkomunikasi itu ya, fungsi gadget. Dan yang kedua itu kita bisa bersosial media. Artinya di sini kalau sosial media untuk saat ini kan kita sudah digitalisasi. Banyak masyarakat yang sudah punya account, baik itu account Instagram, Facebook, Twitter dan lain sebagainya. Termasuk ada juga account YouTube nih Manja Bica ya. Karena memang kalau ini ditekuni dan juga dijalankan dengan konsisten akan menjadi sesuatu yang menghasilkan kayak itu. Nah, Cak Uji Wong istilah itu zaman sekarang itu sebutannya konten kreator. Sama untuk di kesempatan kali ini di Pro 4 FM Palembang juga ini Cak Ilham sudah kedatangan ada 2 tamu, sebenarnya 3 sih tadi ya. Tapi karena yang satunya berhalangan yaitu Peggy, karena ada gawean mendesak, jadi tidak pacak bergabung sama kita ya. Tapi tidak apa-apa, untuk saat ini kita sudah bersama 2 narasumber kita ya, yang lagi menyaksikan tayangan YouTube kita di Pro 4 Palembang. Ini juga bisa saksikan di situ, atau yang lagi monitor di 88,4 MHz, termasuk juga di RRI Digital. Langsung kita kenalan. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Suara yang sih kok hendak hati itu. Hilang. Agak mahal suaranya memang ya. Oke. Jadi ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak Sayang. tak sayang maka tak Cinta. tak cinta maka tak Tak lemak. Oke, artinya kita harus kenalan dulu ya, walaupun sebenarnya Manja Beca sudah kenal juga. Nah, ini yang lagi menyaksikan di tayangan YouTube kita, baca jingok tayangan video kita di situ ya. Oke, yang pertama kita kenalan dulu, ada Komet atau Comet nih namanya? Bebas sih. Bebas. Pengen nyapo kan? Pengen comet, pengen komet. Kalau pengen sehari-hari sih komet sih. Komet ya banyakan ya. Iya. Dasar Heru dan lainnya memang Comet ini berarti ya. Oke, nah kalau Komet ini berarti sebagai yang punya ide cerita ya Galak tuh ya. Kadang jadi seorang ide cerita ya, seorang penulis naskah. Termasuk ini main juga di situ ya. Alhamdulillah. Sebagai talentnya juga. Oke. Dan di sebelah kirinya siapa ini? Ada Heru. Hal kecil langsungnya ya. Kalau di sini sebagai apa? Lebih ke pemain sih, pemain. Tapi sesekali bisa memberikan ide cerita juga. Cak gaya hari lah ngomongnya ya. Kayaknya habis begadang ini, jago sapi semalam. Sapi jaga aku.
Oke. Dan sebelum kita ke sana, topik kita Mance Bice untuk di kesempatan kali ini yaitu membentuk perkumpulan positif dengan membuat konten menggunakan bahasa daerah. Nah, ini kita pengen kenalan dulu dengan Zuber kreatifnya. Mungkin siapa nih, Heru kali ya yang bisa menjelaskan. Iya. Zuber kreatif itu apa? Kalau Zuber kreatif itu pada zaman kita buat dulu. Oh, pada zaman kapan itu? Berarti ada sejarahnya. Ada sejarahnya nih. Siapa itu tuh? tuh sebenarnya event organizer kita dulu tuh. Kita Aha. tuh selalu memberikan ataupun menyiapkan wadah untuk anak-anak yang bertalent, ya, bertalenta lah, yang bertalenta di Palembang untuk kita salurin mulai dari mungkin di kota kita sendiri ataupun di kota luar gitu. Jadi Cak itu awalnya event organizer. Bener. Termasuk juga mungkin ini sanggar juga ya dulunya ya. Iya. Tapi tidak yang terlalu terfokuskan karena pada saat itu kenapa tuh sampai tidak jalan lagi? Karena pada saat itu kita mungkin dari masing-masing pengurusnya atau krunya itu sudah punya aktivitas masing-masing mulai dari kuliah ataupun yang sudah berkeluarga. Oh, jadi artinya pada saat itu masih kuliah galau ya. Bener. Jadi waktu masih banyak. Masih banyak. Jadi masih ada kesempatan untuk membangun Zuber kreatif. Siapa bae namanya yang dulu tuh tergabung? Kalau dulu itu ada aku dewe, ada sobat aku Reno, wih, ada Reno, ada Kaci Ilham, walaupun lah besar ya, kaca harusnya. Siapa lagi tuh? Reno, ada Ilham, ada Ilham tuh Ilham mana tuh? Ilham Zuber, sesuai dengan nama IO-nya ya. Itu ya. Siapa lagi? Ada si Reza, sama ada si Aidil dan ada si Edwin. Ada Edwin. Oke. Tapi memang sih karena kesibukan dan juga rutinitas masing-masing, apalagi sudah beda kota, itu akan sulit untuk menggiatkan kembali kegiatan yang pecah dulu pernah ada ya. Tapi Zuber kreatif tidak hilang. Ini muncul lagi di 2025 tapi dengan versi yang lebih update, yang lebih terbaru lagi, di mana kita bakal lebih aktif untuk bikin konten. Karena konten ini untuk saat ini kan dari pandangan kalian kayak mana nih konten untuk zaman sekarang? Mungkin Comet, kayak mana tuh untuk konten? Kalau konten untuk zaman sekarang sih agak kekinian ya. Aha. Jadi dia isinya tuh sesuai dengan apa yang kita rasa ke saat ini. Oke. Jadi Dan konten sekarang mungkin enggak bisa dijadikan sebuah mata pencarian kayak itu. bisa juga sih kalau kita tetap konsisten ya, tetap Ya. berkomitmen untuk selalu berkonten Berkarya itu tadi ya. berkarya. Yang pasti karya kita tuh yang memang yang dari hati gitu kan, tercipta dari hati dan pikiran. Oh itu. Ya mungkin orang senang untuk menontonnya dan terhibur, dan mungkin nanti ada pihak-pihak yang bisa menjadi sponsori untuk konten itu yang bisa jadi penghasilan untuk kita. Oke, jadi banyak lini ya untuk Ya benar. dihasilkan dari sebuah konten. Bisa dari endorse yang tadi disampaikan. Coba ada pihak yang pengen kerja sama dengan kita gitu kan. Benar, kita saling bantu lah. Yang kedua mungkin salah satunya dari apa tuh mau nyebutnya? Monetisasi ya, Pak? Monet ya biasa dari medsos yang sudah monet ya, yang menghasilkan gitu kan. Itu menghasilkan duit juga di situ ya. Kita kejar itu. Aha. Kita Nah, harus kejar. untuk di Palembang konten kreatornya menurut sepengetahuan kalian sudah sejauh apa tuh perkembangannya? Kalau konten kreator Palembang ini banyak sih. Banyak juga yang yang apa? Yang banyak ide, banyak karya juga sih. Sudah bagus-bagus ya. Bagus-bagus. Mungkin kita tidak seberapa dari mereka, cuman kita pengennya setara dengan mereka. Tapi kebanyakan memang justru yang ada yang ujung biasa-biasa baik. Malah justru itu yang paling cepet Bener, naik kayak itu. Kadang kita bikin setting bikin konten itu yang memang berpikir nian ya, memang di kenian tapi biasa-biasa baik. Tapi kalau pas kita cipta ke yang kita tiba-tiba rame ya. Iya biasa-biasa baik, konten itu isinya rupanya banyak penontonnya. Tapi sepengalaman Aneh kamu, gitu. Comet, selama konten paling banyak yang nonton tuh berapa penonton tuh? Ribuan sih Ribuan. ribuan. Banternya di mana tuh? di YouTube. Di YouTube ada, di IG juga. Di IG ada di situ ya. Oke, nah kalau Heru nih Mak Mano, kalau mengenai dunia konten di Palembang ini tanggapannya yang dijenguk cak mana tuh budak-budaknya atau konten kreator kita? Ya kalau dari sudut pandang aku dewe ya Kak. Bukan sudut ini ya, Sudut lemari. sudut siku-siku.
Kalau untuk content creator dewek itu sebenarnya bisa menjadi peluang kita untuk satu kita mengaplikasikan karya kita. Kedua juga kita bisa menjadi ladang pencarian kita karena zaman ini hari ya. Ini hari Saro nyari tahan iya. Saro nyari duit tapi dikata kesaran tidak dari kontennya kenapa? kita bisa dapat kecuan kan. Uang karyawan pun ada yang cak kawan aku tuh pun tahan berhenti untuk menekuni dunia perkontenan gitu. Jadi itu sebenarnya peluang besar sih untuk kita kalau kita konsisten sebenarnya. Iya, jadi cak itu ya. Dan termasuk di Palembang ini peluangnya banyak juga ya. Banyak. Lumayan. Lumayan. Lumayannya cak mana tuh? Karena apa? Yang bisa diangkat peluangnya dari sisi apa? Dari segi budayanya atau dari segi Bisa jadi dari kelakarnya segi, itu. ya dari Budaya bisa. juga, dari Karena kehidupan budaya kita sehari-hari juga bisa. iya, karena budaya kita dewek sih sebenarnya sudah sedikit banyak sudah disorot untuk di kota-kota lain juga. Apa contohnya budayanya kalau di Palembang yang Kayak- sering disoroti? Ya kayak kayak apa lah Met? Bingung dewek aja ya. Banyak sih. Aha. Tidak juga budaya juga, ada juga makanan kuliner kita kan banyak. Ah, itu termasuk budaya juga iya, tuh. budaya makanan ya. Bisa Kayak jadi- pempek kan. Bisa pempek, laksan model burgo kan. Bisa jadi bikin konten juga itu. Dibikin konten Bisa, kuliner. konten kuliner. Jadi mereka yang di luar kota ya, misalnya wong Palembang merantau di luar kota kangen dengan makanannya bisa lihat di medsos Tayangan baik, kita. tayangan, walaupun dia ngiler-ngiler Met. Pengen balik lagi ke Palembang, kapan aku balik lagi ke Iya, Palembang kan itu. karena Cak Juang tuh kan Palembang ini bukan salah satu lagi ya, tapi kota tertua di Indonesia. Benar, Kota Palembang. Dan selain itu juga kalau pengen pempek pasti ke Palembang itu tempatnya ya. Oh, tempat pusatnya. Hampir di setiap bucu di kota Palembang ini ada yang jual pempek. Pasti. Beda dengan kota lain kan. Jadi artinya di sini kita bisa menyoroti tempat-tempat jual pempek yang menarik di Palembang itu salah satunya. Lebih hebat lagi pempek sudah menjadi mendunia. Sudah mendunia. Iya. Karena pernah masuk dari deretan 5 makanan terenak Nah, di dunia. di dunia. Iya, benar. Jadi kita cukup bangga ya sebagai orang Palembang, di mana kuliner khas kita selain enak ini juga sudah terkenal di mana-mana Iya, sampai ke dunia tuh. Dari pempek yang lemak sampai pempek yang di gerobak. Oke. akuarium. Nah, menurut kalian apa perbedaan berkonten dengan bahasa Indonesia dengan bahasa daerah tuh? Nyaman-nyaman no? Coba Heru jawab dulu. Ayo Heru dulu mano. Kalau aku perbedaannya satu kalau misalkan kita sudah terbiasa dengan bahasa lokal itu agak sedikit mengasah otak kita untuk kita bisa berpindah ke bahasa Indonesia karena kayak Ujiwang tuh kan ala bisa karena biasa. Jadi kalau misalnya kita terbiasa bahasa Palembang atau bahasa daerah kita masing-masing, jadi ketika kita mulai menerapkannya di perkontenan dengan bahasa yang di luar kita bisa itu PR-nya untuk kita. Jadi mungkin itu sedikit menantang dan itu bakal menjadi challenge buat kita. Walaupun sebenarnya bahasa Indonesia ini bahasa yang umum Universal. kan. Iya, Iya, universal. cuman ada wong nih Ya kan yang sudah kita agak baku bahasa Indonesianya di kan. sekolah juga kan kita sudah belajar bahasa Indonesia. Benar. Dan juga kalau kita keluar kota atau Bahasa kemana Indonesia pun, juga sekarang bahasa ini yang untuk Asia universal Tenggara. kan juga sudah digunakan kayak itu. Jadi memang di sini untuk adaptasi dari bahasa Palembang ke bahasa Indonesia itu kayaknya memang tidak terlalu challenge nih yang di bahasanya tadi kan. Apa dia challenge tuh? Mungkin logatnya kali ya, logatnya yang Tapi bikin kalau challenge untuk tuh. konten kita untuk di bahasa Palembang nih karena kita Iya. banyak penonton dari Palembang ya mungkin lebih cepat menerimanya. Iya benar. Nah, kalau dari Heru itu, kalau dari Comet mana? Kalau bahasa Palembang ini dibawa ke konten akan lebih cek mana tampilannya? Lebih tampilan lebih ciri khas nih. Berarti konten ini dari Palembang. Ada ciri khasnya Iya, yang pertama. benar. Kan banyak konten-konten yang lain yang dari daerah lain misalnya dari Medan, Padang kan. Jawa. Kalau Medan banyak ya dari Medan. Iya, Medan banyak kan. Nah, jadi kita harus Menonjolkan menonjolkan membawa identitas kita sebagai orang Palembang gitu kan. Dengan bahasa kita. Iya, kan? dengan bahasa kita dewe. Mungkin orang-orang Indonesia juga bukan sedikit semakin mengerti itu bahasa Palembang sekarang. Dikit-dikit ya. Iya, Sebenarnya kalau bahasa Palembang ini mudah dipahami. mudah. Walaupun ada beberapa yang agak sedikit Yang terlalu sulit untuk
Apa sih ini pahami, artinya kayak itu kan? Ya, benar-benar Kayak dipahami, di mengerti. Gitu. Diburi apa itu? Nah, di Di belakang. Jambo. Oh, iya. Di belakang, di depan ya teh. Sama Uya, tahu enggak Uya apa? Uya garam. Ah, itu kan Uya, ya, uya. Aku yang nggak tahu. jadi kosakata itu memang perlu untuk dipahami juga kan. Kalau kita masih Palembang yang universal ya, Iya, yang bukan bahasa yang Palembang yang universal tidak terlalu ke harian. tradisional. Ya. Nah, makanya sering-sering dengar ke perempat tuh. Iya, Karena di situ banyak bahasa Palembang yang asli ini itu. aneh. Kita bakal coba hadirkan juga bahasa-bahasa Palembang Bingen. nyebutnya tuh Nah, di iya situ. benar-benar. Oke, kembali lagi ke konten nih. Dan selain tadi menyoroti budayanya, konten apa yang menurut kalian saat ini lagi banyak diangkat? Kalau aku dari sering aku lihat itu konten yang sering diangkat itu satu mungkin konten mukbang. Mukbang itu apa? Mungkin ada yang awam belum tahu. Mukbang itu di mana konten kreator Imuk itu itu adalah cangkir, memakan. bang itu adalah abang ya. Jadi iya. abang lagi makan. Bener-bener. Tidak serius apa mukbang tuh? Konten yang isinya itu makan secara Brutal. Oh, Bukan? enggak, brutal jadi mana ya? Lebih terlalu banyak porsinya daripada pada umumnya. Di atas normal itu Nah, ya. luar biasa. Itu mukbang biasanya diangkat waktu saat ini lagi rame ya. Geram ini ya. Terus apa lagi? Konten kuliner biasanya. Kuliner tuh Yang cawan tuh? makan-makan misalnya di tempat Oh yang tempat lain. jelajah Raso. Iya, 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 iya. Iya, Siapa aku itu kalau baunya ya? Jingo yang bawa ke Jelajah Raso tuh ya, alah kemarin dia makan. Memang settingan belum Itu makan. settingan belum makan berarti. makan ya, Itu bukan marut tapi ngeraus. Graus. planeter dengkulnya. Langsung jadi nanti miskol sudah ini ya. Jadi dia sebelum dia ngadeg apa bikin konten tadi memang sengaja dilapar ke puasa. Memang. Puasa tadi bukan sehari 2 hari, 7 hari Iya. 7 malam. Nah, iya. Tapi yang kejadian sebenarnya bukan yang ngebawa ke acaranya, malah yang kru ikut membantunya yang lebih ini ya. Iya lebih rame sih. Lebih kemasukan lagi tuh. Apalagi kameramennya. Dalam hatinya kapan jataku. Jadi memang itu. Nah selain konten kuliner ini menariknya apa tuh? Biasa disorot Wong. Mungkin makan daerahnya. Makanan daerah atau makanan yang kekinian juga. Taruhlah itu jenis-jenis makanannya. Tapi yang lebih bikin Wong tertarik untuk nonton apa? Cara makannya. Cara makannya tuh bikin ngiler ya. Ngiler Iya, itu pengen. benar. Weh, aku pengen juga ya makan cak itu ya. Iya. Ya, terkadang kita yang nonton konten kuliner itu ikutan ngeces juga ya. Iya kan. Ada yang tidak tahan tuh. Rasanya pengen makan tapi duit tidak kate. Jakun tuh naik turun ya. Kalau kuliner itu konten kuliner tuh yang lebih bikin kita tertarik tuh kayak cara dia ngunyah itu kan, Bener. cara dia ngembek makanan itu, sambal-sambalnya itu, angle-angle-nya. angle-nya itu. Itu yang bikin kemasan kontennya tuh kayak lebih bikin kita penasaran ya nonton kan. Pengen coba juga, makanya untuk konten makan itu banyak yang sukses kan tuh. Benar. Asal itu tadi ya, makanya yang tampilannya juga harus bagus. Cuman aku sarankan kalau untuk para konten kreator makanan kuliner khususnya rajin-rajin untuk periksa ke dokter. Karena ngapa lah? Banyak makan. Iya. Banyak karbo, banyak Kadang- protein iya, kan. Iya Kadang sih. perutnya lah maju ya. Maju sekilan. Siapa lah itu? Salah perut daripada kaki. Ini timis kok ini caknya ya. Jadi memang itu ya. Nah, selain kuliner apalagi yang saat ini kontennya Konten lagi banyak diangkat oleh Wong? parodi ya, sketsa parodi juga. Sketsa parodi. Sketsa sama parodi itu sama enggak? Parodi beda sih. Beda kan? Iya, sketsa sketsa, itu parodi, lebih parodi. cerita yang berkomedi. Berkomedi ya. Kalau parodi itu Parodi itu lebih ke mendeskripsikan. benar. Tapi bukan bermaksud untuk menjatuhkan Iya, gitu. Kayak benar. lebih apa ya, membawa suasana keasliannya tuh lebih ke humoris kayak itu. Dipleset ke. Dipleset ke kayak itu. Salah satu contoh yang menurut kalian apa ya jadi kiblat untuk berkonten ini siapa tuh? Konten kreator yang sudah ada? Kalau untuk di Palembang itu Selontok Fish. Ini mudah-mudahan kawan-kawan dari Iya, Selontok untuk juga lagi Selontok monitor Fish. ya. Untuk Iqbal Kibul ya. Iqbal Kibul. Palembang kita sudah punya Selontok Fish itu Ya, ya. Sontak Fish yang Iya, mungkin jadi yang trend center. benar-benar yang kontennya ada konsisten, selalu konsisten itu. Selalu menghibur. Oke. Nah, sebuah konten bisa menarik apa baik komposisi yang diperlukan? Dan serta merta cerita tetap menjadi tonggak utama ya. Ide cerita. Tapi selain itu didukung dengan apa tuh supaya tampilannya menarik?
lebih ke properti kalau salah. Properti, oke. Properti juga main. Apalagi tuh? Timnya. Kenapa tuh timnya? Ya, karena kalau misalkan kita bikin konten kita dewe ataupun wong duo tanpa ada tim itu sebenarnya sangat sulit. Oke. Bisa sih bisa, tapi butuh yang benar-benar ekstra kerja. Jadi artinya di sini bukan cuma tim yang ado bae, tapi wong yang bisa berkompeten, kayak punya keahlian kayak editor. Karena sebuah konten itu cak manapun bagusnya kalau editornya kurang menarik akan jelek juga ya hasilnya. Kurang menarik juga hasilnya kayak itu. Ya, terima kasih juga aku ucap ke buat Pak Is ya. Pak Is juga mungkin lagi monitor Pak Is. Iya, makasih selama ini ya, turut membantu. Iya. Jadi dalam artinya perjuangan kami. itu komponen yang diperlukan dalam sebuah konten itu yaitu tadi ide cerita utama. Benar. Terus lagi lokasi juga mungkin ya. Lokasi mendukung. Jangan kaget ceritanya tentang rumah sakit tapi lokasinya malah di rumah atau di teras kayak itu. Bener. Jadi udah nyambung ya itu Iya, kan. benar. Dan juga editornya itu Editor, yang penting editor. turut menentukan juga itu ya. Menentukan juga hasil konten. Oke. Nah, coba sebagai yang sering kali ngenjo ide cerita, biasanya tuh untuk dapat ide itu tadi pada saat kapan tuh? Pas lagi di motor mungkin atau lagi merenung atau lagi galau tiba-tiba muncul ide. Kalau dapat ide itu kadang kita setelah merencanakan untuk buat konten. Itu. Pengennya konten apa sih? Konsepnya apa sih? Nah, baru kita pikir ke ide itu. Gitu. Pengen sama siapa? Collab sama siapa kan pikir. Nah, baru terinspirasi. Inspirasi ide di situ cerita. ya. Oke. Dan biasanya ide-ide itu masih orisinil galau ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena membuat sebuah ide itu tidak hal yang gampang tuh. Makanya ide itu mahal nih. Nah, itu tuh mahal memang. Bahkan ada yang namanya undang-undang hak cipta. Benar. Itu kan berawal dari ide juga. Benar. Kalau kita sudah punya ide susah, menciptakan karya yang bagus, tiba-tiba begitu bayar dimbe uang akan sangat merugikan juga tuh ya. Oke. Dan mungkin kalau kita kasih challenge untuk kalian lagi nih, tantangan dalam hitungan 1 sampai 2 menit. Ide apa yang bagus dalam ruangan ini untuk diangkat menjadi sebuah konten sesuai dengan basically kalian itu komedian atau konten komedi kayak itu. Heru. Apa ya? Kalau aku mikir dulu aku ya. Iya, mungkin Comet yang sering banyak ide nih coba. Jadi aku pasti jiplak. Kalau di Misal wong deso datang ke aku rasa kayak ini wong deso datang ke Pro 4 ini penasaran dengan penyiarnya. Itu. Angkat penyiarnya ya. Ayo. Dikiranya bujang enggak tahu punya anak 4. Anak kucing Cuman yo katanya. bini sama anaknya ikut siaran juga. Iya. Itu. Tapi kalau yang mungkin lebih apa ya? Lebih simpelnya ketika kita datang ke sini kayak bawaannya tuh pengen tidur gitu kan, di sini dingin, lantai kita juga di sini empuk gitu kan, mungkin enggak sih kalau Bisa dijadikan jadi, konten itu. bisa jadi bawa sarung, bawa bantal sekalian Iya. di sini. Karena di rumah tuh kan biasanya dengan Kipas angin. cuma ada kipas angin sama karpet kan. Ketika datang ke sini empuk dan juga dingin, jadi bawaannya udah fokus lagi, jadi pengen tidur gitu. Beda siaran ini. Itu salah satu ide juga ya. Iya, benar. Oke. Nah, kembali ke Zuber Kreatif. Sudah berapa ide nih yang Comet dan juga kawan-kawan bikin? Sudah 7 karya kayaknya. 7 karya ya. Masih nggak ada judul-judulnya apa, Be? Heru mungkin apa judulnya itu? Salah satunya. Contek. Satu. Ronaldinho bukan Ronaldinho. Apalagi? Ingat aku. Ada Roma palsu, Roma Irama palsu, yang kita collab sama Roma Irama palsu dari Sungguh Palembang. terlalu itu Iya, judulnya. Sungguh terlalu. Terus maling helm. Helm. Halo. Sudah jatuh tertimpa tangga atau apa lagi tuh? Terus apa ya? Iklan. Tiga tikus. Ya tikus angin. Tikus angin. Terakhir ya. Itu sudah 1000 ini barusan upload pada. 1000. Barusan upload yang bagian kedua tuh, belum sampai 1 jam. Mantap. Mantap kalau saya tadi lihat. Tambah semangat kita ya. Tambah semangat lah. Jadi memang apa ya, menarik penonton untuk tertarik dengan konten kita itu tidak gampang kan. Benar. Yang paling penting itu menariknya itu. Yang susah tuh nyari penonton sekarang. Itu. View-nya kalau lihat baru berapa menit sudah ribuan sih, lumayan menurut aku. Iya, itu sudah salah satu awal yang baik ya. Awal yang baik. Berarti banyak yang
terhibur, menunggu penasaran. ini bahkan pelan-pelan subscribernya itu sudah Naik ya? naik walaupun dikit Iya, gitu walaupun kan. jadilah. Perlahan. Yang penting asli itu kan. Iya, kita mempertahankan keaslian. Keaslian. gitu, nah. Iya. Iya. Itulah merupakan hasil perjuangan, Cek. Nah, itu Konten kita juga sih konsepnya ini apa? tidak monoton ya. Tidak menonton ya, benar. Yang penting asli kita buat. Tidak membosankan. Biasanya kalau cerita yang membosankan tuh kayak apa tuh yang monoton? Yang menonton sih yang Tidak tahu. lucu tapi tiba-tiba tawa mungkin ya. Udah lucu itu. Itu Ya jadi mungkin monoton yang banyak tuh. kebaca ceritanya. Kalau kita kan bikin konsepnya ide cerita ini Iya. yang konten yang Susah tebak, penasaran yang tidak mudah terbaca. Nah, mungkin yang terakhir kita ulas nih yang mengenai tiga tikus angin itu tadi. Kan budak-budak muda yang keren-keren itu. Datang napi kalau mantan napi. Mantan Gak galau tahu ada katanya. utang mana nah. Iya, ada utang. Utangnya beli ini pula. Nah. Utang tadi tuh yang memberi utang tadi tuh tidak tahu bahwa tiga pemuda ini nih Iya. sudah Bebas. sudah dulunya terbuang itu kan. Oh. Jadi dia mencari keliling tidak ketemu itu kan. Oh, ternyata dia terbuang. Terbuang rupanya Itu. tiga ini kan. Jadi itu memang tidak bisa diterka dari awal kan. Benar. Sama yang kemarin juga lumayan cukup rame dan bahkan ini menjadi Topik penonton trending. kita yang paling banyak Iya. sampai nembus 8.500 kalau salah tuh. Yang adon tuh. Adon iya. Adon balik dari Jakarta tuh. Nah, Rupanya agak kurang. Oh, iya. yang awalnya mungkin apa ya? Iya Cak ya nian ya. Lah sudah lama tidak ketemu dengan kawan yang tadi merantau balik ke Palembang ternyata ada perubahan. Benar. Tapi perubahannya bikin kita geleng-geleng gitu. Nah, itu mungkin dia akibat terlalu capek mencari gawe kali. Nah, ya. itu. Susah yang mencari kerja, banyak yang stres kan sekarang. Mungkin itu sebuah gambaran itu kan. Jadi itu kita tuangkan dalam sebuah konten. Dan termasuk juga ada Roma KW kemarin ya. Benar, Kak Roma Jemi KW. juga. Kayaknya Kak Jemi lagi nonton juga nih. Benar-benar. Mengenai yang kemarin itu totalitasnya tuh. Totalitasnya jadi seorang apa? Roma Irama. Iya. Walaupun di tengah lapangan rame kita kemarin itu Panas-panas ya. tapi, Yang putih tadi jadi hitam, yang hitam jadi hitam nih. yang hitam jadi keling ini. Cuman giginya betul jinggo ini kalau mati lampu. Tapi aku lihat yang para konten creator terhibur kayak. Banyak. Alhamdulillah. Ada beberapa yang memang ada yang ngintip Ada gitu yang ya. Iya. Ada yang memang terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah kasih apresiasi. Iya, yang Kasih komen-komen juga di ya. YouTube ya. Untuk kita ya, mudah-mudahan ini akan menjadi penyemangat juga ya. Benar. Untuk kita bahwa perlu terus konsisten dalam berkonten. Tapi yang enaknya di lapangan nih mereka tidak terlalu kelihatan lelah. Itu ya. Iya. Maksudnya kayak mana tuh? Jadi happy kalau kita buat konten. Iya, ini yang happy Happy memang. ya, lebih banyak main-mainnya gitu. Memang harus menciptakan suasana yang enjoy. Enjoy benar. Karena balik-balik ke mood lagi kan. Benar. Kalau kita dalam satu tim itu tidak enjoy, apalagi banyak suara di situ. Iya. Dalam arti yang ini ngasih ide, ini juga ngasih ide. Ini tidak akan jadi sebuah karya yang bagus kan. Tapi alhamdulillah kita nih kayaknya kita lagi. Aku ini tergabung juga di sini ya. Produser kayaknya. Ini apa namanya itu? Produsernya. Untuk di Zuber Kreatif ini memang secara karakternya budak-budaknya memang hampir sama galau ya. Ida Hampir yang ini, sama. ida yang itu. Karena aku senang di sini anak-anaknya masih muda-muda ya. Ah, Masih yang semangatnya tinggi nian. itu. Apalagi kalau di dalam konten itu ada cewek-ceweknya kan. Jadi Nah, itu. jadi Pemanis pemanis, ya. terus semangat juga buat anak muda nih untuk Itu berkarya ya, gitu. ketemu. Yang perhatikan Heru kan semangatnya. Iya. Sama sih lagi Peggy ya. Sama Peggy. Oh sih, Tahan dia begadang. Demi nunggu besok. Nunggu besok. Ngayal dulu besok nak ngapain, besok nak ngapain. Cuma sayangnya nurung dia untuk ikutan pagi ini ya. Peggy terus dia tiap hari Peggy terus ya. Tidak Peggy balik-balik. Nah cuma apa ya, dalam membentuk sebuah perkumpulan atau kita yang sama-sama hobi konten, kalau supaya cepat bisa eksisnya itu atau punya kegiatannya itu jangan selalu dengan ini ya kayak teknik baik itu atau materi baik itu kan, harus ada action yang cepat kita lakukan ya itu. Oh iya ngerti. Berarti Apa itu coba?
Iya, karena kalau misalkan kita nak Pancing ini deh. Yang paham Heru nih. iya, iya. Apa itu? Ya, jadi kalau misalkan kita pengen ngeluap ke apa namanya karya kita di Kak Jamie bidang lagi yang- nonton tuh. Halo Kak Kak Jamie, halo. Jamie. Kak Jamie. Iya, pantang terus Kak Jamie. Jangan lupa oleh dari dusun. Iya, iya, iya. Kenal. Ujung-ujungnya salah dewek nggak mau nonton. Apa tuh? Ya intinya kalau misalkan kita pengen apa namanya terus hidup di dunia konten, hidup. Jadi maksudnya kita harus jangan lebih ke kalau kita misalkan punya materi, kalau kan kita misalnya punya ide cerita, ya harus sebenarnya kita langsung gerak karena kan action. Karena misalkan kalau kita misalkan cuman teori, ya tidak bakal bisa tuh sampai ke Berarti tidak tereksekusi itu ya. benar. Buat apa? Dijalankan. Benar-benar. Untuk zaman sekarang dengan zaman dulu, menurut kalian beda gak? Beda. Bedanya di mana tuh kalau kita lebih ke karya seni? Mungkin dari sisi plusnya dulu ya. Kalau zaman dulu kan kita untuk membuat suatu karya seni itu perlu panggung. Panggung dalam artian kalau punya film pasti larinya kalau udah ke TV ke layar lebar. Benar. Tapi untuk sekarang kan bisa ke YouTube. YouTube, iya benar. Bisa juga ke sosmed. Jadi lebih mudah sekarang, lebih dipermudah. mudah. Jadi jangan sesuatu yang sudah mudah ini malah justru diperlambat lagi. Benar. Dengan adanya teori atau materi terus kayak itu kan. Cuman ada sisi negatif juga, Cak. Apa tuh? Di medsos ini. Apa? Biasanya stasiun TV banyak tutup. Karena Salah satu dampaknya di situ ya. Iya, nampaknya. Oke. Ini pecahnya ada yang sudah nak bergabung. Boleh? Silakan yang tadi nak telepon kita 351656 yang pengen bergabung juga sama kita di sini, mungkin yang pengen kepo apa sih channel dari Comet dan juga Heru ya, kayak kita bakal kasih tahu juga. Dan kayaknya kita bakal break dulu sebelum kaki kita bakal balik lagi. Jangan kemana-mana, Manca BC tetap di sini di Promo FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Jukung merupakan salah satu jenis kapal tradisional yang sering digunakan oleh masyarakat Palembang. Jukung merupakan kapal kecil yang menggunakan tenaga manusia untuk dikendalikan. Jukung terlihat seperti kano. Kapal ini dapat mengangkut 4 hingga 6 orang. Esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Menjalani sebuah alur kehidupan, terkadang konsekuensi selalu kita temukan, di mana apa yang menurut kita baik, belum tentu sejalan dengan sepemikiran orang lain. Sejatinya, selagi tidak melanggar peraturan serta norma-norma yang ada, tidak perlu kita mengkhawatirkan serta ikut memikirkan banyaknya komentar orang terhadap diri kita. Karena kita yang menjalankan dan kita yang lebih tahu bagaimana semestinya mengenai segala konsekuensi yang ada. Berani Tidak Disukai adalah sebuah buku yang ditulis oleh Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Buku ini merupakan sebuah karya yang menggabungkan filsafat dengan psikologi positif untuk membantu pembaca meraih kebahagiaan dalam hidup mereka dengan cara yang autentik. Berikut adalah ringkasan singkat dari buku Berani Tidak Disukai. Buku ini mengambil inspirasi dari filsafat Alfred Adler, seorang psikoterapis terkenal, dan merinci gagasannya tentang bagaimana seseorang dapat mencapai kebahagiaan dan kepuasan hidup. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah bagaimana kita tidak perlu terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita. Kita dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan kita sendiri tanpa perlu dipengaruhi oleh penilaian orang lain. Beberapa konsep kunci yang dibahas dalam buku ini meliputi 1. Kepuasan hidup. Buku ini membahas konsep kepuasan hidup sejati yang mengacu pada kebahagiaan yang muncul ketika kita hidup sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan kita sendiri, bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. 2. Kegagalan dan kritik. Penulis mengajarkan bahwa kegagalan adalah bagian alami dari hidup dan kita tidak perlu takut menghadapinya. Kritik dari orang lain juga seharusnya tidak mempengaruhi kita secara berlebihan.
Ketiga, hubungan dan koneksi. Buku ini membahas pentingnya hubungan yang sehat dan mendalam dengan orang lain. Ini berfokus pada komunikasi yang baik dan dukungan yang kita berikan dan diterima dari orang-orang di sekitar kita. 4. Tanggung jawab pribadi. Konsep tanggung jawab pribadi adalah inti dari filsafat Adler. Dan buku ini menggarisbawahi betapa pentingnya mengambil kendali atas kehidupan kita dengan tidak menyalahkan orang lain atas masalah atau kegagalan kita. 5. Mengubah pola pikir. Buku ini mengajarkan pembaca untuk mengubah pola pikir negatif menjadi pola pikir yang lebih positif dan konstruktif. Berani Tidak Disukai adalah buku yang menginspirasi untuk mengambil tindakan dan hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan pribadi, tanpa terlalu memikirkan pendapat orang lain, dan merupakan panduan praktis untuk mencapai kebahagiaan yang lebih dalam dan autentik dalam hidup Anda. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi dari RRI untuk Indonesia. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke baik, Manca Bica Dolor-Dolor, dimanapun berada kita masih bersama dengan Al dan Dul. Wah, alang kemaksonyo ya. Langsung apa Dani aman denger ke jauh dengan anak aku nih. Iya, jauh nian. Mirip sama dilihat dari Iya. Pucuk Mompero. Bukan dari lubang pipet bukan? Jauh ya. Kira dari lubang pipet itu. Oke, nah melanjutkan yang tadi tuh mengenai Zuber kreatif lagi. Ternyata ada yang sedikit bertanya-tanya nih. Ada WhatsApp juga yang sudah masuk. Katanya Zuber kreatif ini pernah dengar dulunya. Oke, nah ini ada nih yang WhatsApp gitu. Pernah dengar katanya dan sempat vakum sekarang sudah muncul lagi. Apakah sama pecah dulu atau sudah ada bedanya? Tadi kan sudah kita jawab sedikit ya, bahwa kita sudah upgrade. Kita kalau dulu itu lebih ke event organizer, jadi lebih banyak kegiatan tentang lomba-lomba, apalagi itu kegiatan, yang aktivitasnya itu lebih banyak di mall. Tapi untuk saat ini kita memang fokusnya pengen ke konten baik gitu kayak. Terus apa tambahan lagi tuh? Heru. Kalau sekarang tuh ya bener sih, lebih banyak ke konten karena Zuber kreatif Reborn. Wah, gajah ribbon ini dah. Ada donok kasino intro-nya ini. Ya Zuber kreatif sekarang tuh lebih kekinian. Bukan berarti kemarin tuh kelamuan ya. Kanakan kalau dulu tuh. Karena kita masih bocil dulu tuh Karena ya. kita melihat peluang zaman sekarang sosial media tuh bener-bener powernya untuk kita bisa Agak berat ini berkarya. bahasanya ya. Iya. Menyesuaikan zaman. Menyesuaikan zaman. Tapi ini ada yang ngasih semangat juga katanya. Ini salah satu senior kita juga ya, katanya suatu saat Zuber kreatif akun kita ini akan menjadi besar katanya. Amin. 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 Allah. Tapi aku senang di Zuber kreatif ini ruponya, Apa tuh? wong-wongnya Iya. sudah ada karya dulunya. Oh iya, kira wongnya belum mandi galau men. Iya. Rupanya sudah ada karya, apalagi film ya. Wah, Sudah buat film kayaknya. Alhamdulillah. Aku sudah nonton filmnya. Sudah ya? Walaupun masih kacung belajar. arot ya. Masih belajar. Tapi itu kan suatu karya kan. Iya. Karya kan harus dihargai walaupun sekecil apapun karya kan. Benar. Ini Heru coba sedikit ulas mengenai yang kata Comet tadi tuh. Karya film yang pernah ada di Zuber kayak apa waktu itu? Iya, kemarin itu kita pada saat zamannya aktif-aktif di Zuber kreatif itu kita memang sempat ada karya di film. Film itu sudah tampil juga di stasiun TV Palembang. Nah, itu sebenarnya
suatu kebanggaan buat kita, walaupun hasilnya tuh tidak Sebagus itu ya. bagus Nian tuh karena kita juga sebenarnya itu tuh masih belajar. Bukan lagi belajar, itu perdana dan memang pembekalan kalian memang belum ada. Perdananya nih. Jadi kayak lebih ke nekat sih itu. Justru modal utama untuk berkarya itu modal nekat. Itu ya. Usaha juga harus modal nekat. Oh iya. Kalau ada duit, kalau udah nekat saro. Iya benar. Beli barang juga ya kalau kita udah nekat. Udah beli barang tadi. Iya, udah Benar. dapat. Jadi artinya memang di sini Mancik-Bicik yang perlu kulo tambahkan juga itu siapa yang nulis film Zubair Kreatif dulu tuh? Iya, yang nulisnya tuh sebenarnya kalian tuh sudah tahu ya. Iya. Tahu Penulisnya. itu. Siapa bangnya? Nah, itu yang lagi pandu kita untuk acara hari ini nih. Iya. Ada Ilham. Lagi begaw aku dengarnya tuh. Iya. Oh, Cik Ilham Cik bikin Ilham cerita sebenarnya. tadi. Oh, Dia boleh tuh lah. selain penyiar memang Penyair juga. Penyair. Multi talent ya. Kadang Multi penjahit. talent bisa kalau. Wah apalagi ngemik banyu pacak. Baca embek di apa? Di sumur. Di banyu tembokan itu lah. Jadi memang kalau kita flashback dikit Mancik-Bicik ya Zubair Kreatif itu umur kita masih belas-belasan, masih unyu-unyu. Oh, itu tahun berapa itu? 2000. Aku yang bertanya ini sekarang. 12. Oh, 2012. Sampai vakumnya itu sebenarnya sampai Covid pun masih ada kegiatan dikit. Tapi kita sudah selesai kuliah galau. Ya, Tapi dengan adanya kawan-kawan yang saat ini memang karena kita memang fokusnya ke sosmed, ke konten, apalagi dengan Comet yang memang idenya selalu banyak ya. Ini amin, alhamdulillah. akan menjadi satu poin luar biasa dan kita yakin juga ya harus optimis. Ya. Seberapa pasti, optimis benar. kalian dengan akun kita nih? 100% 100% ya, optimis. Optimis ya. Karena Zubair Kreatif kemarin orangnya serius kayaknya. Tapi sekarang agak saya lebih- akan bumbui dengan yang agak nyelen-nyelen Iya. Jadi kayak senyum terus sekarang tuh. biar udah cepet tua. Nah itu. Iya. Oke. Nah kalau konten bahasa Palembang menurut kalian lebih nyaman atau perlu ada penyegaran dengan bahasa Indonesia juga? Penyegaran tapi Ada kombinasi bahasa mungkin. mungkin dicampur Di mixing kayak itu. ya, di mixer, di mixing campur aduk gitu. Tapi Iya. lebih baik ke ini sih. Bahasa daerah bahasa dah ya. lokal dulu Bahasa lokal dulu. Karena agak canggung kalau bahasa Indonesia agak kelibet, belebet. Nah, Iya. kayak konten si Adon itu kan. Itu jinga-jinga apa bahasa Iya benar. Iya. Tepletot cak jawab ya. Tepletot, iya. Bahasa Jakarta pletot. malah wong nggak ngerti nambah. Tambah tidak paham lagi di situ. bener. Nah untuk Comet lagi nih yang biasa bikin ide cerita. Kalau dibikin ide tentang saat ini kita lagi masa budak-budak libur sekolah, apalah yang bisa disesuaikan idenya. Oh langsung nantang di sini ya. Woi. Secepat ide ini ngenjo Paling kan tantangannya. ide-ide cerita buat anak-anak sekolah nih ya tentang main-main tradisional. Lebih ke situ sih, main layangan. Ya pas libur ya. Pas liburan kan sekarang zamannya zaman gadget ya. Gadget. Jadi lebih baik ke situ sih, ke layangan, ke permainan tradisional. Kayak main gambaran nih, main ikan, kelereng ya. Ekar sama kita nyebutnya ya. Ekar ya, pantak lele kan. Itu mainan lama Main itu. cabut. Cabut dulu. Cabut atau nyabuti tanaman wong. Jadi memang apa ya kalau kita kaitkan di situ ini akan lebih ke anak-anaknya ya. Bener. Kayak main ke nori main tuh nah. Main orian ya. Terus main Nori tau gak tungkupan. kalian ngori? Orian tuh Jago. Jago terus tidak pernah ada jago metode. Iya, Ke nori ya metode nyebutnya kan. Nah itu kan bagus kalau kita angkat lagi. benar. Budak-budak zaman sekarang kan lupa metode. Apa sih ori itu? Hampir punah. Bukan lagi hampir pun lah jarang kita nyok budak-budak main Iya, kayak itu iya, kan. Sekarang zamannya budak-budak HP terus itu kan. benar. Oke. Dan kalau disebut-sebutkan nama-namanya siapa itu yang pernah ikutan konten bareng kita? Adon ya, Ada si Tawo Dinho, Tawo, Ronaldinho Palembang ya. Palembang. Siapa lagi tuh? Jamie Rompal. Rompal. Terus Aduh. ada si Mauren. Moren juga kemarin Mauren tuh. ya. Dari ikut. Brazil langsung ya. Jauh dari Brazil. Tanjung Enim dia tuh. Langsung diimpor. Mahal itu ongkos kirimnya. Ayo. Kayak Morennya lagi monitor juga Lagi nih. monitor ya. Halo Moren. Nyapa? Iya kesini apa main? Bawa pempek. Bawa pempek. Jangan nak bercuko.
Kami nak ngirup. Terus ada Robby juga nih. Robby, oh iya Robby kemarin yang jadi itu ya. Di gerombolan ya. Kata si Robby, kayaknya aku pernah nyok Kak Comet tuh, di mana lah ya? Di mana? Satu situasi. Satu situasi. Satu situasi. Bukan di Kata- koran. kata. Bukan di koran kemarin. Dicari orang hilang. Oh serem lihat itu ya. Pokoknya siapapun itu kalau memang pengen mengembangkan konten, artinya perlu ada konsisten juga di sini Iya ya. konsisten, tetap konsisten terhadap konten kita. Nah itu. Apa yang kita bawa ke ya harusnya itulah. Dan untuk di-upload itu juga Iya. perlu ada keorisinilan, keaslian. Sebenarnya sih aku kadang dapat inspirasi kadang di dalam posisi berkendaraan ya. Kadang, wih, Bukan dicatat lagi gitu. nongkrong bukan? Bukan lagi Lagi lain ngelamun. cerita inspirasi beda. Beda ya. Pas lagi di dalam berkendaraan tuh kadang terinspirasi, oh pengen ceritanya ini langsung ku bawa ke meter. Nah, Langsung ku gambarkan, langsung ku catat. Tidak dicatat dulu di HP, Iya kadang nepi ke catat jalan juga, dulu kadang gitu. catat Oh, juga itu. untuk bahan cerita kan. Heeh. Yang penting intinya dulu konsepnya apa, ide ceritanya apa, intinya tuh baru kita eksekusi panjang ke cerita tadi. mantap. Yang penting intinya be. Tinggal ditambah-tambah bumbu-bumbunya Bumbu kaki ya. penyedapnya ada bawang merah, Bawang merah, bawang putih. bumbu dapur. Beda cerita itu. Dan terus pada saat sudah di lapangan lebih baiknya kayak apa tuh untuk menjaga baik itu yang punya ide cerita sama pemainnya harus ngapa itu gitu supaya Ya saling moodnya tetap saling terjaga. berbagi ide cerita ya. Bagi Kalau ide kalau ada cerita. kekurangan apa minta Tambahan. ide tambahan. Tapi itu yang harus dibuka suara dulu dari yang punya ide ya. Jangan Benar. sampai belum dipinta ide tiba-tiba lah ngasih ide dulu. Iya benar. Itu akan bikin runyam malah justru. Ya bingung apa nak dilakukan ya, campur aduk jadi. Lama kalau Iya. campur nih. Kalau campur lemak. Kecuali lah Panas. sudah dipintain idenya apa barulah kita sampai ke idenya di situ ya. Oke. Dan durasi konten ini paling banyak berapa menit? Mungkin paling lama dulu tuh. Ada, Untuk 5 di menit ya? short apa Short gitu. 5 menit. 5 menit. Cuman kalau short kan 3 menit. 3 menit kalau Cuman untuk dibikin Jadi lebih itu kan lebih pendek dikit. ini. Jadi lebih part pendek. 1 part 2 kayak itu. Iya, kan? dibagi 2. Bener. Tapi kalau buat YouTube Kalau di short sih sama be. iya kalau di shortnya. Cuma Kalau kalau buat di di tayangan apa tuh? long. Kayaknya banyak di landscape-nya Landscape-nya ya lebih ke 5 menitan. 5 menit ya. Hmm. Selebih itu uang akan jenuh kayak itu. Sebenarnya- Atau bisa-bisa apa ya? Ya sebenarnya kalau untuk YouTube dewek itu 5 sampai 10 menit sebenarnya tidak jenuh. Karena menurut kalau aku lihat itu sebagai YouTuber lainnya itu kan kalau bikin cerita ataupun bikin idenya tuh sekitaran 5 sampai 12 menit itu sebenarnya tidak ada bosan, tidak ada monoton juga. Karena itu tuh sudah pas untuk komposisi per YouTubean. Wih. Kadang lebih, kadang aku udah Nah. pernah nonton juga ada yang 1 jam, ada yang setengah jam. Itu sudah bentuknya film kali ya. Enggak, ada itu konten-konten yang pribadi itu nah. Oh, Konten kayak yang podcast. Podcast ya, ya, dia lagi belanja, itu lagi liburan. Ngevlog itu. Ngevlog itu. Ayo kalau nge-vlog sih memang durasinya panjang. Panjang. Tapi kalau buat konten komedi atau sketsa itu tadi kayaknya Kalau 7 kepanjangan, menit, 8 menit lah kepanjangan ya. Iya, karena ide juga mentok kadang. Mhm. Mentok di ide juga kan. Itu. Kalau di Instagram mungkin di apa menyebutnya Reels. Iya, Reels itu sama sih 3 menit juga. 3 menit. Nah, ini banyak ebo-ebo juga atau ibu-ibu yang ada di Facebook. Ini sudah menjelma menjadi konten kreator juga. Artinya di sini memang banyak peluang ya. Dari usia muda baik ternyata asal kita melek digital, insya Allah akan ada peluang juga di situ ya. Pernah nonton kalian di Facebook ada ibu-ibu yang sudah dapat gaji dari Meta itu biasanya nyebutnya tuh. Oh iya iya. Kalau Pernah. ibu-ibu yang dari daerah itu ya. Iya kebanyakan dari daerah malah. Dari daerah itu. Ya. Dari daerah. Aku juga pernah nonton ibu itu karena seorang petani karet Nah. kalau salah. Mhm. Aktivitas-aktivitasan kayak itulah yang kita di Bikin penasaran cek konten itu cek. Apa yang dilakukan dia tiap hari itu apa? Daily wae. ya, daily. kita di Palembang kan mungkin kalau cak kebun karet nggak nyingoknya tuh ada sih tapi agak lumayan agak ke epot ujung Cak, itu. untuk ya. Itu perjuangan juga kita ke situ. Jadi kalau dengan adanya konten, oh ternyata kebun karet tuh cak ini ya. gitu. Bener, yang belum tahu kan jadi tahu cek. Iya, kehidupan masyarakatnya cak ini. Jadi itulah perlunya konten dan menariknya konten itu kita bisa menuangkan di situ dan mau nonton kita bakal dapat AdSense. AdSense ya itu sebutannya ya. Aha. Oke, baik. Dan apa lagi tuh? Untuk 2025 ini mungkin target kalian mungkin masing-masing dalam berkonten tuh apa? Siapa dulu?
Kalau target di 2025 kalau aku pertama memperbanyak view-nya dulu atau penontonnya dulu. Nah, kalau misalkan sudah banyak itu ya pasti yang lain juga ngiring, kayak mulai sponsor-sponsor itu kan bakal masuk atau endorsement itu kan bakal masuk. Nah, dari situ baru kita bisa menghasilkan Tapi cuan. seorang YouTuber itu endorsement atau kerjasama itu bala yang kedua ya. Yang pertama itu dia ngejar Monetisasi. monetisasi Ayo, sama pastinya itu. AdSense itu tadi kan. Karena itu penghasilan di sana. Benar. Oke. Dan selain itu apa lagi? Gil, menurut kalian lebih penting subscriber atau penonton? Untuk yang banyak ya. Kalau YouTube sih menggiring ya. Subscribe Seimbang perlu, ya view perlu juga. Perlu. Karena itu menentukan. Menentukan. Tapi setidaknya ada kepuasan kita ketika membuat konten dan konten kita ramai itu sudah puas ya. Puas ya. Kalau di IG bedanya Cek, walaupun kita follower dikit tapi penontonnya banyak, itu yang bikin wow gitu. Senang lagi ya. Senang ya karena kita follower tuh memang ada orang tuh perlu follower ya untuk mendapatkan apa istilahnya tuh margin apa budget yang diterima kan. Kalau kita follower masih dikit ini kalau penontonnya banyak ya sudah senang itu. Iya. Karena Itu itu sebagai kembali tolak dengan ukur ya. penontonnya Tolak dulu. ukur berarti lebih banyaklah penonton. Buat apa follower banyak tapi penontonnya dikit. Dikit. Iya, makanya kemarin. Ditanda tanya tuh followernya Iya, beli apapun. Iya, asli apa kaida. Oke, jadi artinya di sini jangan salah juga tuh, bisa dibeli ya. Bisa. Followers tuh bisa dibeli. Subscriber juga Bisa sama. juga. Bisa juga. Tapi menurut kalian cak mana tuh kalau kita beli galau? Akan tidak tersampaikan ya. Iya, Cek. Kepuasan tadi tidak tersampaikan. Jadi perjuangan tuh masa itu ada hasil dari Iya. perjuangan. Jadi tidak asli. Jadi lebih baik kita menjaga keaslian itu tadi. Benar. Di samping lebih menghemat juga kan. Karena beli-beli cek itu mahal juga ternyata. Benar. Ada yang sampai jutaan tuh. Jadi Mancek Becek memang perlu nian untuk konsisten tadi ya supaya orang tuh tetap mengenal kita. Iya. Tetap menunggu konten-konten kita ya. Oke. Nah, ini sudah 53 menit nih, tidak terasa. Tinggal tersisa mungkin 3 menitan ke depan masing-masing. Sebagai penutup, apa yang pengen disampaikan terkait dengan Zuber atau konten atau langkah ke depannya tuh dari masing-masing? Ya, Siapa dulu? kalau berharap sih untuk kedepannya tuh konten kita tetap berjalan, Amin. tetap menghibur orang. Intinya tuh untuk menghibur, tetap orang senang sama kita. Itu becek. Oke, baik. Kalau Heru apa? Kalau untuk aku dari segi kitanya dulu, dari segi kita dulu bener tetaplah berkarya dengan keorisinalan kita dewek. Tetaplah kita kejar apa yang kita pengen. Ya. Tapi kalau untuk misalnya konten-konten atau kawan-kawan konten creator di luar sana tetaplah berkarya dan berikan hiburan yang menarik. Oke, luar biasa. Agak dalam ini. Lama ini ngapal kayaknya tadi itu 2 Iya. minggu. Yang pasti Nyampe ke kosakata itu. konten kita kan untuk menghibur. Memang tujuannya di situ. Tujuannya. Dan kita juga tidak menutup kemungkinan ya untuk siapapun yang pengen berkolaborasi Cak Jibang tuh ya. Kita akan tetap welcome ya. Welcome to Tinggal my coba itulah kaki paradise. cak mana caranya untuk bikin idenya ya. Aku tuh lah di baju kan. Iya, di situ kok ngerasa otak. Oke, dan karena waktu kita sudah ada di penghujung, Mancek Becek terima kasih yang sudah menyimak obrolan kami selama kurang lebih 60 menitan ke belakang mengenai membentuk perkumpulan positif dengan membuat konten menggunakan bahasa daerah ya dengan Copet dan juga Heru. Nah, yang belum menyaksikan secara lengkapnya silakan tarik undur dari tayangan channel YouTube di Pro 4 Palembang. Oke, dan pokoknya salam kompak dan juga salam sukses serta salam semangat untuk kawan-kawan konten kreator lainnya juga ya. Iya. Baik itu yang ada di Palembang, Sumsel atau bahkan di seluruh daerah di Indonesia. Mudah-mudahan tercapai galau tuh target-target apa yang kita inginkan ya. Oke, dan kita pamit juga untuk di obrolan komunitas sekaligus menutup di Sriwijaya Pagi untuk di edisi Sabtu tanggal 7 Juni 2025 dan kulo C Ilham yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.